Pernah kepikiran nggak sih, kalau semua peristiwa besar di dunia ini, mulai dari perang, krisis ekonomi, semuanya itu bukan kebetulan? Nah, hari ini kita bakal menyelami dua teori yang sangat berbeda, tapi sama-sama mengklaim ada sebuah rancangan tersembunyi di balik itu semua. Jadi, pertanyaannya, apakah sejarah itu cuma serangkaian kebetulan? Atau jangan-jangan ada tangan tak terlihat yang memandunya? Yuk kita bongkar bareng-bareng klaim-klaim dari sumber kita tentang kekuatan-kekuatan gaib yang katanya nih membentuk dunia kita. Mulai dari ramalan kuno sampai ke perkumpulan rahasia yang paling misterius. Jadi kita akan pakai dua kacamata yang beda banget untuk melihat ini. Yang pertama, berakar dari eskatologi Islam soal tanda-tanda akhir zaman. Dan yang kedua, nah yang ini bakal membawa kita masuk ke lorong-lorong gelap sejarah organisasi-organisasi rahasia. Oke, kita mulai dari kacamata yang pertama. Ini soal sebuah ramalan kuno yang ditafsirkan ulang untuk zaman kita sekarang oleh seorang cendekiawan, Syekh Imran Hosen. Jadi, kekuatan apa sih sebenarnya yang dia maksud? Nah, dalam tradisi Islam, munculnya Ya'juj dan Ma'juj ini dianggap salah satu tanda paling besar dari akhir zaman. Pertanyaannya, siapa atau apa sebenarnya mereka? Selama ratusan tahun, identitas mereka ini jadi misteri besar yang terus ditafsirkan macam-macam. Nah, ini dia yang bikin interpretasi Syekh Hussein jadi menarik banget. Menurut dia, kita ini nggak lagi ngomongin monster atau makhluk mitologis loh. Justru sebaliknya, dia menunjuk langsung ke sebuah peradaban manusia modern yang sangat kuat. Peradaban ini, katanya, adalah kekuatan penindas yang menyebarkan apa yang disebut fasad. Nah, fasad ini bukan cuma kejahatan biasa ya, tapi lebih ke kerusakan sistemik yang merusak tatanan moral dunia. Mulai dari sistem keuangan yang cuma menguntungkan segelintir orang, sampai konflik militer yang seolah nggak ada habisnya. Dan interpretasi ini juga menyajikan sebuah timeline yang jujur aja cukup mengejutkan. Jadi, kemunculan mereka itu bukan kejadian tunggal yang tiba-tiba, bukan. Tapi sebuah proses panjang yang katanya udah dimulai sejak zaman Nabi Muhammad. Nah, proses ini, menurut teori ini ya, mencapai puncaknya saat mereka memainkan peran kunci dalam pembentukan negara modern Israel. Oke, sekarang kita ganti kacamata kita. Yuk, kita lihat dari sudut pandang yang kedua, dan kita lihat gimana ceritanya nyambung. Siap-siap, kita akan masuk ke dunia perkumpulan rahasia yang, menurut teori ini, udah membentuk sejarah dunia dari balik layar. Jadi, dari mana sih Freemason ini berasal? Sumber-sumber kita melacak jejak mereka jauh ke belakang, ke abad pertengahan. Bayangin deh, para ahli bangunan, tukang-tukang batu jenius yang membangun katedral-katedral megah di Eropa. Katanya, mereka ini punya pengetahuan rahasia soal geometri dan arsitektur suci. Organisasinya ini terstruktur banget loh, ada tingkatannya. Anggota baru mulai dari Entered Apprentice, yang digambarkan masih buta. Terus naik jadi Master Mason. Gimana caranya? Ya lewat serangkaian ritual rahasia yang katanya sih dirancang untuk ngajarin pelajaran moral dan filosofis. Dan simbol-simbol mereka, ini bukan cuma gambar-gambar biasa, ini bukan cuma alat-alat tukang batu. Setiap simbol, mulai dari mata satu yang terkenal itu, sampai pilar-pilar dari kuil Raja Sulaiman, semuanya punya makna yang jauh lebih dalam. Makna soal moralitas, akal budi, dan pencarian kebenaran yang gak ada habisnya. Nah, disinilah muncul sebuah teori yang, wow, menarik banget. Teori ini dipopulerkan oleh seorang Freemason sendiri, Andrew Michael Ramsey. Pertanyaannya, apa Freemason ini cuma perkumpulan biasa aja? Atau jangan-jangan mereka ini sebenarnya adalah penerus rahasia dari kesatria Templar yang legendaris itu, yang kabur dari kejaran musuh di abad ke-14 dan melanjutkan organisasi mereka secara diam-diam? Oke, jadi kalau perkumpulan rahasianya yang kuat ini memang ada, pertanyaannya kan apa mereka beneran punya pengaruh di dunia nyata? Nah, sumber-sumber kita menunjuk pada dua revolusi besar yang benar-benar mengubah peta dunia. Menurut sumber-sumber ini, loji-loji Freemason, baik di Amerika maupun di Perancis, itu fungsinya kayak inkubator. Jadi di tempat-tempat inilah ide-ide radikal tentang kebebasan, republik, dan perlawanan terhadap raja itu ditetaskan dan disebarkan, sampai akhirnya meledak jadi revolusi yang menggulingkan monarki. Ada seorang sejarawan yang bilang, loji-loji ini tuh seperti cawan Petri untuk konspirasi. Kenapa? Ya karena sifatnya yang super rahasia dan anggotanya yang pilihan, ini jadi tempat yang sempurna banget buat ngerencanain aksi-aksi politik besar, jauh dari pantauan publik, jauh dari mata-mata kerajaan. Oke, sekarang saatnya kita coba sambungin potongan-potongan puzzle ini. Gimana caranya? Dua cerita yang kelihatannya beda banget ini, satu soal ramalan kuno, satu lagi soal perkumpulan rahasia, bisa nyambung jadi satu teori besar tentang kontrol dunia? Nah, disinilah muncul satu nama, Albert Pike, seorang Freemason tingkat tinggi.
Ada sebuah teori yang banyak beredar, meskipun sangat kontroversial, yang bilang kalau di tahun 1871 dia udah ngerancang skenario 3 perang dunia. Perang Dunia Pertama buat mendirikan komunisme, Perang Dunia Kedua buat mendirikan negara Israel, dan Perang Dunia Ketiga, konflik terakhir antara dunia Islam dan Zionisme politik. Tujuannya, 1. Tatanan dunia baru. Tapi, dan ini tapi yang besar banget ya, ini poin krusial. Sumber kita juga menekankan kalau keaslian surat Albert Pike ini diragukan banget. Nggak pernah ada yang nemuin salinan aslinya. Lagi pula, istilah-istilah kayak Zionisme dan fasisme itu bahkan belum ada di tahun 1871. Jadi banyak banget yang nganggap ini cuma mitos modern aja. Nah, tabel ini nunjukin sesuatu yang luar biasa. Coba deh perhatiin. Keduanya meskipun asalnya beda banget, satu dari nubuat, satu lagi dari teori konspirasi, tapi coba lihat, keduanya sama-sama menunjuk ke satu hal, adanya sebuah kelompok elit tersembunyi yang ngaturin semua kejadian di dunia. Dan tujuannya sama-sama buat menguasai dunia. Mirip banget kan? Oke, semua teori ini mungkin kedengarannya fantastis banget ya. Tapi, para pendukung teori ini bilang, kalau kekuatan-kekuatan ini beneran ada dan aktif, harusnya kita bisa dong lihat jejak-jejaknya di dunia kita sekarang. Nah, yuk kita coba cari jejaknya. Ada satu tradisi Islam yang dikutip oleh Syekh Hussein dan angkanya ini cukup mengerikan. Dikatakan bahwa nanti di hari kiamat, dari setiap 1.000 orang, 999 itu berasal dari Ya'juj dan Ma'juj. Ini bukan angka literal ya, tapi ini simbol. Simbol betapa masifnya pengaruh peradaban mereka di akhir zaman. Nah, ada juga yang dianggap sebagai tanda fisik yang bisa kita lihat. Apa itu? Surutnya air Danau Galilea. Ini diklaim sebagai bukti nyata terpenuhinya nubuat kuno yang bilang kalau pasukan Ya'juj dan Ma'juj bakal minum habis air danau itu waktu mereka jalan ke Yerusalem. Dan disinilah kedua narasi tadi mulai bertemu. Sumber-sumber ini mencoba menghubungkan interpretasi ramalan dengan kejadian nyata yang tercatat dalam sejarah. Contohnya, skandal Logi Freemason P2 di Italia. Mereka berargumen bahwa aliansi Yahudi Kristen yang disebut dalam ramalan dan jaringan rahasia Freemason itu pada dasarnya adalah dua sisi dari koin yang sama. Jadi, ini bukan lagi kekuatan teoretis, tapi sesuatu yang nyata. Pada akhirnya, yang kita hadapi ini adalah sebuah jaring klaim yang rumit banget dan saling terkait. Jadi, di mana sih batasnya? Batas antara nubuat, analisis sejarah yang faktual, dan mitos modern yang kedengerannya seru. Sumber-sumber ini tuh nggak ngasih kita jawaban yang gampang. Malah mereka justru memaksa kita untuk bertanya, siapa yang sebenarnya menulis halaman-halaman sejarah kita?